Kalau lo mau dan bercita-cita untuk sukses, lo bisa ambil pelajaran dari para pesepak bola. Lo bisa dengan mudah ambil contoh positif dan negatif. Dan lo pasti udah tahu sendiri kan men, mereka bukan orang yang cuma sekedar ngomong. Para pesepak bola dunia ini adalah orang-orang yang menghabiskan sebagian waktunya buat latihan fisik. Waktu sama keluarga terbatas banget karena harus keliling dunia ikut kompetisi. Haters mereka jutaan, tapi mereka dituntut untuk selalu memberikan performa terbaik dan menang pada setiap pertandingan. Ini inspirasi yang bisa kita petik dari mereka. 1. Cowok harus berani merantau untuk sukses. Coba lihat pemain bola terbaik dunia. Messi yang lahir di Argentina harus terbang menempuh separuh dunia ke Spanyol. Sejak umur 13 tahun, Cristiano Ronaldo meninggalkan tanah kelahirannya buat berkarir di Inggris. Bahkan Bambang Pamungkas harus hijrah dari kampung kelahirannya di Semarang untuk bermain bersama Persija di Jakarta. Apa jadinya kalau kira-kira para pemain tadi takut merantau, nggak berani ninggalin lingkungan yang jadi zona nyaman mereka? Jelas tanpa merantau, mereka nggak bakal sukses men. Makanya lo juga wajib merantau, paling enggak punya pengalaman jadi anak rantau di kota lain atau bahkan di negara lain. Merantau adalah pengalaman yang benar-benar membentuk cowok jadi kuat, melatih karakter ketika jauh dari orang tua dan tempat kelahiran. Jadi, kalau lo dapat kesempatan sukses di tanah rantau, jangan ragu men, sikat aja. Yang kedua, disiplin adalah aset paling mahal buat cowok sejati. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran positif dan negatif dari pesepak bola men. Tahu kenapa Messi dan Ronaldo masih jadi superstar di usia 30-an ke atas? Bukan karena skill, bukan karena bakat, tapi karena disiplin. Mereka masih rajin latihan, jaga makan, dan jaga istirahat. Jadi ketika usia udah makin naik, fisik dan mental masih oke. Bandingkan sama pesepak bola yang punya skill fisik bagus tapi nggak disiplin. Contohnya, Adriano, karena hobi party dan mabuk-mabukan, karirnya harus berakhir di usia muda. Padahal secara fisik dan skill nggak kalah sama Messi dan Ronaldo. Mau contoh lain? Banyak. Ada Balotelli, Adrian Mutu, dan Antonio Cassano. Mereka nggak bisa jadi sehebat yang diharapkan karena nggak punya cukup disiplin. Hal ini juga berlaku buat lo men. Disiplin itu nomor 1. Jangan harap bisa sukses kalau lo masih belum bisa kontrol diri sendiri. Sebaliknya, kalau punya disiplin, dunia ada dalam genggaman lo men. Lo bisa dapetin apa aja yang lo mau dengan disiplin. Yang ketiga, dalam hidup kita pasti mengalami kekalahan, mengalami kegagalan, tapi cowok hebat selalu bisa bangkit lagi. Sejago-jagonya pesepak bola di jagat raya ini, nggak ada yang menang terus, pasti mereka pernah kalah. Pasti mereka pernah gagal mencetak gol, pasti mereka pernah main jelek. Yang ngebedain pesepak bola legend sama pesepak bola biasa-biasa aja, mereka bisa bangkit lagi, bisa menang setelah kalah, bisa mencetak gol setelah gagal puluhan kali, bisa main bagus setelah sebelumnya dihujat habis-habisan karena main jelek. Ingat David Beckham pernah jadi musuh satu negara gara-gara kartu merah di Piala Dunia 1998. Di umur 12, Ronaldo dibully habis-habisan di sekolah bola karena logatnya yang kayak orang desa. Ryan Giggs dan John Terry dipermalukan media seluruh dunia karena kasus perselingkuhannya. Pemain timnas Brazil di Piala Dunia 2014 dianggap sebagai aib negara karena kalah telak 7-1 dari Jerman. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya yang serupa. Intinya men, jangan takut mengalami kegagalan, jangan khawatir kalau rencana lo nggak berjalan mulus. Lo nggak perlu berusaha untuk tidak jatuh, yang penting adalah gimana cara lo tetap bisa bangkit setelah lo terjatuh. See you on the top, semangat men!